Ini waktu aku SMP. Waktu SMP udah tengah malam sih menurutku. Dulu di yayasan itu ada yang kataku tadi, kamar nomor 1 sama nomor 2. Ada TV, tapi tepat TV yang TV-nya taruh di dalam. Terus di bawahnya itu bolong. Jadi otomatis kalau kita duduk ngadep ke TV, itu kelihatan di belakang dari bolongan itu. Belakang temboknya itu? Bukan tembok, apa ya, kayak lemari gitu loh. Lemari TV. Di belakangnya itu, apa yang di bawahnya itu bisa ngelihat ke belakang. Nah, BTW di belakang itu musola. Nah, musolanya itu buka agak lebar tapi nggak full ngebuka itu. Kita selesai masak mie. Aku, Mbak Iis sama Mbak Nadir itu di kamar. Tapi Mbak Nadir itu di tengah-tengah pintu. Nah, Ratna ini di depan TV. Aku kira dia nangisnya kayak gini loh, kayak orang ketakutan. Tahu nggak sih kamu orang nangis yang ketakutan? Untuk dia ngomong, manggil nama orang itu nggak bisa. Susah. Saking takutnya. Terus dia lari ke hadapannya Mbak Nadir, bilang kalau dia tuh ngelihat Kunti kayak duduk ngesot gitu. Di musola itu. Jadi dia masih terbata-bata ceritanya ke Mbak Nadir. Dan aku tuh ngelihat dia tuh nangis serius, nangis yang orang ketakutan kayak habis dikejar gitu loh. Terus diintip lah di musola. Jadi di musola itu, di tengah-tengah musola itu ada pintu sekat antara cowok dan cewek. Itu kebuka, jadi mungkin ambil positifnya ada cowok yang masuk gitu. Jadi beranggap mungkin ya kita ambil positifnya aja kalau ada cowok yang masuk ke dalam musola perempuan gitu. Pada waktu itu. Tapi nggak masuk akal gitu kan. Ratna itu menyangkal kalau itu bukan laki-laki gitu. Jadi dia tuh seperti ketakutan banget. Kayak duduk ngesot diem lihat gitu ta. Tapi dengan pintu yang nggak buka lebar sih, ya setengah gitu. Itu di depannya apa pas di pintunya itu? Di dalam. Oh, jadi kayak ngintip juga gitu ta? Ngintip. Oh, oke. Terus ini cerita dari sepupu Mbak Iling, namanya Iling ya guys. Dia tuh mondok di, anggap aja namanya pondoknya A. Pondokan itu, dia itu di pondok A itu selalu ada piket malam untuk menjaga malam gitu. Dia tuh nggak percaya dengan hal-hal gaib yang ada setan lah, ada apa. Soalnya ini pondokan gitu, dia beranggapan kalau di pondok itu nggak ada yang namanya setan gitu. Akhirnya dia tuh mau wudhu. Kalau kita wudhu di ujung mata kita kan pasti kelihatan kanan kiri kita, meskipun hanya samar-samar. Dia tuh lihat ada mbak-mbak juga sedang wudhu tapi nggak pakai hijab. Jadi mikirnya dia tuh kayak kok berani banget mbak ini nggak pakai hijab gitu loh. Pas dia ngelihat, dia mbak-mbaknya itu ngusap muka, ternyata yang dia lihat muka rata. Anjir, gak ada mukanya? Gak ada. Dia itu sendirian waktu wudhu. Terus dia langsung lari ke teman-temannya waktu jaga itu tadi. Akhirnya dia percaya wes, kalau dimanapun tempatnya pasti ada hal yang kayak gitu.
Jadi dia ngelihat setan wudhu. Oke. Yes. Oke. Tapi itu dalam keadaan muka rata. Terus aku punya mbak, apa ya, kayak udah aku anggap mbak-mbakanku gitu di yayasan. Namanya Mbak Nandir. Dia tuh berani banget. Setiap malam tuh selalu di belakang sendirian. Nah, entah itu teleponan, entah itu dengerin musik, entah itu hanya menyendiri gitu di belakang sendirian. Terus dia pernah cerita ke aku gini, waktu dia ke kamar mandi, ke WC, dia selalu denger kuda yang diparkirin, ngerti gak sih? Kuda yang gitu loh. Delman, bukan? Iya, Delman. Terus kayak ada suara kereta kencana, tau gak sih, yang klatak kayak gitu. Itu setiap hari selalu denger itu. Bukan setiap hari sih, setiap ke kamar mandi. Katanya dulu sebelum jadi yayasan itu, zaman dulu itu tempat parkir kuda. Tempat pada parkir zaman kuda. itu, iya. Pada zaman itu yayasan itu tempat parkir kuda. Oh, berarti secara nggak langsung dia itu kayak mungkin mendengarkan sesuatu yang lalu gitu, energi yang lalu masih ada kayak gitu mungkin ya. Saking dia beraninya gitu. Terus Mbak sebut aja Mbak Nida ya. Mbak Nida ini kan udah lama sebelum aku di sana. Namanya juga aku masih kecil, suka lari ke sana ke sini gitu. Aku nggak paham ya Mbak Nida ini bisa ngelihat atau enggak. Nah, tapi dia selalu nasehatin, selalu ngomongin ke aku kalau setiap malam jangan lari-lari. Soalnya takut kakinya keseliut, takut kakinya kayaknya yang bengkong gitu loh. Soalnya katanya Mbak Nida ada mbah-mbah dan cucunya sedang main. Nah, malam-malam? Iya. Mbah-mbah dan cucunya? Nggak jelasin apa mbah-mbahnya itu? Enggak. Main di sekitaran yayasan gitu? Takutnya kita kalau lari-lari kesana kesini gitu loh, takut kita yang kena cucunya atau mainan cucunya atau tersandung gitu. Jadi aku nggak tahu sih Mbak Nida itu bisa ngelihat atau enggak. Intinya aku selalu dibilangin seperti itu. Terus kalau di yayasan itu kalau mati lampu itu gelap banget. Aku sama Samian gitu di depan. Itu aku nggak bisa ngelihat Samian. Saking walaupun gelapnya. Jaraknya deket itu nggak kelihatan. Lah waktu itu Mbak Indah sama Mbak Iling di musola. Soalnya kan mati lampu. Jadi dia nyoba untuk tiduran di musola. Soalnya jujur ya, di musola itu dingin banget, enak, sejuk. Sejuk. Tapi Mbak Indah itu kayak ada yang megang tangannya tapi berbulu. Ya jadi waktu dia tiduran rebahan, terus ada yang megang tangannya dia kayak tapi berbulu gitu. Terus responnya lari, maksudnya teriak, apa ini, siapa yang megang gitu. Kalau kucing nggak mungkin lah, dia tahu kalau kucing kan pasti ngeong-ngeong gitu. Terus pegangannya kucing kan pasti beda sama manusia. Itu kayak manusia tapi berbulu gitu. Dipegang apanya? Tangan. Bagian pergelangan tangan. Intinya tangan, aku nggak tahu ya bagian pergelangan tangan apa, intinya tangan. Langsung keluar dari musola. Jadi terus apa ya? Oh ya, ini lagi guys. Waktu Mbak Nandir ikut ziarah sama kumpulan ibu-ibu Fatayat. Ziarah ke Wali 8 lah intinya. Waktu itu bareng sama ibu-ibu Fatayat, rombongan naik bis pariwisata.
ini cerita langsung ya, dimana waktu mau pulang, intinya tuh naik ke bukit gitu mau pulang. Antara turun apa naik ya, itu dalam keadaan mati lampu di daerah situ. Dan bis itu tetap di tempat itu meskipun dia udah pulang turun. Anggap aja turun ya, kan mau pulang, mau turun, tapi tetap dia balik lagi. Oh, berarti maksudnya ngelewati tempat itu Ya, tapi ngelewati jadinya di tempat yang sama. Kayak looping gitu ya. Kayak bolak-balik di situ aja gitu. Terus Pak supirnya itu selalu ngantuk bapaknya. Pengen tidur aja gitu. Dan apa ya, Pak supirnya itu ngerasa kayak ada yang ngikutin anak kecil. Anak kecil. Akhirnya di situ ibu-ibunya pada nangis, pada bilang apa, untuk ibu-ibu siapa yang bawa-bawa, minta tolong dibuang, jangan bawa-bawa yang hal aneh kayak gitu. Akhirnya ada salah satu ibu itu yang ngaku kalau dia bawa salah satu bunga dari kuburan waktu ziarah. Dari W8 itu. Akhirnya dibuang ke sungai. Waktu dibuang di sungai itu lampunya langsung hidup dan dia langsung bisa lancar pulang tanpa harus diunyar-unyarkan lagi. Oh ya, sebelum dibuang, maksudnya ibu-ibu tuh sebelum tahu siapa yang bawa bunga itu, kan dicek apa namanya bisnya itu, di knalpot di belakang itu keluar rambut panjang, rambut yang gumpal gitu, kayak yang digumpal-gumpalin gitu, kayak emang disengaja dimasukin ke situ. Tapi aneh gak sih, siapa juga yang mau masukkan rambut itu gitu. Iyalah. Waktu ziarah juga banyak yang berhijab kan gitu. Jadi intinya guys, kalau kita ziarah atau ke wisata apapun itu, jangan pernah ambil barang yang bukan milik kita. Kalaupun itu boleh, tapi setidaknya kita harus izin. Oke, sekian dari saya, cerita dari pengalaman aku di yayasan. Mungkin hanya itu yang bisa aku ceritakan, karena hanya itu aja yang pernah aku alami selama ini. Aku di yayasan itu hampir 9 tahun. Oke, sampai segitu aja, Mbak.